Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar di rantau perapat, awali hari dengan Al-Quran, agar bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara kajian Ba'da Subuh Gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, Kamis 26 Desember 2024. Salawat teriring salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Al-Hasani yang berbahagia. Pagi hari ini kita akan menyimak uraian surat Al-An'am ayat 101 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini beliau didampingi oleh Bapak Evi Yarnis dari kelas KMP. Sebelumnya kita simak terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Kami selalu mendoakan semoga Amin. Buya sekeluarga tetap sehat sehingga bisa membimbing kami dalam mempelajari Al-Quran. Tak lupa kita sapa juga pendamping Buya pada pagi hari ini, Bapak Evi Yarnis. Assalamualaikum Bapak Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ya, Rita, sepertinya Pak Evi sudah sangat siap ya Pak Evi ya. insya Allah. Ya, pagi hari ini kami dari tim MC memberi dukungan penuh kepada Bapak dengan mengenakan jilbab yang senada dengan busana yang Bapak pakai pada pagi hari ini. Terima Baiklah kasih Bu Rita. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita simak uraian surat Al-An'am ayat 101 kepada Buya Hasrizal Al-Hasani. Dipersilahkan. Syukuran, Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah mata Allah Subhanahu wa taala.
Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah, kita masih terpilih oleh Allah untuk mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut beliau sampai akhir zaman nanti dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semua dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita bermohon kepada Allah agar kita bisa bertetangga dengan beliau. Puncak kita apa? Apa alasan kita adalah kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Pak Epi Yarnis membahas surat Al-An'am ayat 101. Assalamualaikum Pak Epi Yarnis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di mana Bapak berada sekarang ini? Di kampung di Tanjung Alam, Angke Ustaz. Oh, Bukit Tinggi ya. Tinggi Ustaz. Sehari-hari Pak Epi Yarnis sekarang sebagai apa ini? Kegiatan yang sehari-hari di luar Al-Quran? Sehari-hari ya kerja-kerja di rumah aja lah Ustaz. Oh. Dulu Ya. aktif kerja. Dulu aktif di laboratorium pengamatan hama penyakit tanaman Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Pak Epi Yarnis yang mengajak ke Al ini siapa Pak Epi Yarnis? Yang mengajak itu ada Ibu Hilda Ibrahim, Erlina, Nelwati, kemudian juga diajak oleh Ibu Afrida. Oh, banyak yang ngajak ya. Banyak yang ngajak Ustaz. Baik. Ayat 116 sudah siap ya Pak Epi Yarnis? Waktu dan tempat Insyaallah, silakan. Silakan Pak. Ikutlah menyelam di hari Selasa, menyelam sesaat di klaim lama, bercanda juga di pinggir-pinggir. Sambutlah salam dari saya, salam selamat rahim selamanya, suka selama air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan rasa syukur yang teramat dalam, marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberi atas semua rezeki, menerima taubat para pelaku maksiat, yang tidak putus-putusnya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Rahmat dan karunia yang banyak, yang tidak bisa dihitung dan tidak terhitung, walaupun menggunakan alat yang bagaimanapun juga. Berapapun nikmat, berapapun banyak rasa syukur yang dapat kita persembahkan, belumlah dapat menutupi banyak nikmat yang telah kita terima. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai menangis berlinangan air mata bila teringat hal tersebut. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dari beliau sangat kita harapkan kelak di yaumil akhir. Kelahiran beliau telah meruntuhkan dan membuat
bersujud para patung dan berhala, memadamkan api Majusi yang merupakan persembahan-persembahan para umat sebelum beliau. Kehadiran beliau telah merubah tatanan dunia baru ke arah yang jelas lebih baik dari sebelumnya. Sebagai pedoman, beliau telah meninggalkan pusaka yang sangat tidak ternilai bagi umat manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Pusaka yang harus dipegang teguh dan digenggam erat agar selamat hidup dunia wal akhirat. Kapan berangkat ke Kota Langkat? Jalan-jalan sesudah makan semangka. Bila ingin selamat dunia akhirat, jadikan Al-Quran dan Sunnah pedoman paripurna. Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta Zoom Ba'da Subuh, keluarga besar Al-Hasani yang saya muliakan, adalah suatu hal yang lumrah dan wajar bila setiap kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, agar kita termasuk orang yang beruntung. Begitu juga dengan kehidupan beragama, timbullah keinginan-keinginan untuk meningkatkan amal ibadah, menekan perbuatan maksiat yang berdampak terhadap perbuatan dosa, yang tentu saja dapat merugikan kita dalam penimbangan amal di akhirat nantinya. Namun untuk mewujudkan semua itu, kadang ada aral yang menghadang. Adanya halangan yang menghambat dan melintang. Karena kita juga punya keterbatasan-keterbatasan. Kadang terasa tidak siap mengorbankan waktu yang selama ini digunakan untuk kesenangan. Walaupun dibungkus dengan kata silaturahmi, olahraga dan lain sebagainya, bila digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang agama kita sendiri, terjadi pergolakan di dalam batin. Kontradiksi dalam diri selalu mengisi hari-hari. Jiwa merasa resah dan gelisah, penuh dengan kegundahan. Hari-hari jalan kekincir. Hari-hari jalan kekincir, jamu di kakak di halaman. Hari-hari badan berfikir, bacampu abana jonan bukan. Aslinya memang seperti itu. Jadi saya mohon maaf kepada bapak-bapak yang di luar Sumbar. Tapi baiklah, saya juga akan mencoba menerjemahkannya. Hari-hari jalan kekincir, membeli padi di malam hari. Hari-hari badan berfikir, terjadi kontradiksi di dalam hati. Di mana menumbuk, di sana lesung. Berpeluh juga orang menumbuk. Di mana duduk, di sana bermenung. Mengeluh juga sedang duduk. Di tengah kegalauan, di dalam suatu situasi seperti itulah Al-Hasani datang membawa kesejukan, bagaikan air hujan yang tercurah dari langit, menyiram sawah yang sedang kering, sementara benih semakin tua juga. Sudah dilipat semua kain, kain bercorak seperti bunga. Sudah dilihat pada yang lain, batin berkehendak Al-Hasani juga. Pada acara kenaikan kelas, para acara peralihan jabatan, di Bukit Tinggi suasana meriah sekali. Dicoba pula mengalihkan perhatian. Al-Hasani juga kata hati. Bagaimanapun cara akan memupuk
kopi tidak beranting lagi. Bagaimanapun cara membujuk, hati tidak akan berpaling lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani yang saya muliakan, untuk pada kesempatan ini, tepat rasanya saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Ustadz Rizal Al-Hasani yang telah menemukan dan mengembangkan metode Al-Hasani secara gramatikal, suatu metode yang sangat berguna dan sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Pada acara kenaikan kelas, siswa-siswa terlihat ke depan, para guru bergelir sesudah orang tua. Jasa yang tidak akan terbalas, hanya doa yang dapat dikirimkan. Namamu terukir indah di gerbang surga. Begitu juga kepada para pembimbing kelas KMP 23. Uni Zurmiati dengan kegigihan, penuh ketulusan dan keikhlasan, menggunakan berbagai macam cara memotivasi, kadang menarik, sehingga kita selalu dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Kalau tidaklah karena duri, tidaklah jari luka sampai tersayat. Kalau tidaklah karena Uni, tidaklah kami bisa mengurai ayat. Selanjutnya kepada Bunda Nur Erwani yang selalu menemani, menyertai, mengingatkan serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi selama mengikuti proses belajar dan mengajar. Gigi rata putih mengkilat, tatapan mata sayu memandang. Walaupun di Zoom sekilas terlihat, ujaran-ujaran Bunda selalu terkenang. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani yang kami muliakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kehadiran peserta istimewa KMP 23 yang selalu hadir di setiap pertemuan, selalu mendokumentasikan latihan-latihan sehingga bisa ditayangkan kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman. Bunga selasih semerbak mewangi telah mengharumkan taman di sekitarnya. Terima kasih banyak sekali telah mengabadikan tampilan saya. Terima kasih juga tidak terhingga disampaikan kepada Bapak Hadril yang selalu menyertai kajian-kajian pada subuh dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada kami selaku peserta yang mendampingi Ustaz. Suara lirih anak merpati diberi makan di waktu pagi. Terima kasih banyak sekali memberikan pemahaman kepada kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pada subuh keluarga besar Al-Hasani yang saya muliakan. Terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada Bapak Haji Said Murdi yang telah melengkapi uraian ayat dari peserta ataupun pendamping dari Ustaz pada subuh. Dengan tadabbur beliau, penyampaian beliau yang keluar dari hati yang tulus, sehingga juga disampaikan juga sehingga pesan yang disampaikan juga menyentuh jiwa.
menjalar ketela sampai ke jalan, meliuk-liuk ke cubung jingga, mendengar beliau mengurai Al-Quran, sejuk merasuk ke dalam jiwa. Terima kasih juga disampaikan kepada kawan-kawan dari KMP 23, kawan-kawan sama senasib dan sepenanggungan, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang mengikuti proses belajar dari pembimbing yang sama, berjuang pada waktu yang sama, sama-sama menghadapi masalah yang serupa, yang sama mencari akar kata juga pada kamus yang sama. Sama-sama berjuang untuk mendapatkan pemahaman tentang gramatikal Al-Quran. Semua itu telah melahirkan suatu hubungan emosional yang sangat kuat, yang sulit ditemui di tempat lain. Karena di sini dilandasi keikhlasan dan ketulusan dengan mengharap ridha Allah semata. Walaupun kita belum pernah bertatap muka, berjabat tangan secara langsung, tapi hanya melalui Zoom. Semua tergelincir pada berjatuhan, karena licin tempat berlomba. Secara lahir kita berjauhan, bila di batin dekat terasa. Jalan tanda semarak kampung, pagi ke kota selesai Jumat. Kawan seumpama saudara kandung, dari dunia sampai akhirat. Kawan senasib sepenanggungan bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani yang berbahagia. Walaupun dalam faktanya nasib dan penanggungan kita tidaklah sama. Ada di antara kita yang jalannya cepat sehingga meninggalkan saya jauh di depan. Saya tertatih-tatih di belakang. Kadang juga terengah-engah bila bertemu dengan pendakian. Tapi semua itu tidak menyurutkan niat, tekad dan kemauan kita dalam terus melangkah. Walaupun kadang timbul rasa cemburu, iri, melihat pemahaman yang cepat dari kawan-kawan semua. Arah muara membawa rakit, sesudah petang membawa jala. Entah apa nama penyakit, setelah diulang lupa juga. Perahu bertolak di malam Sabtu, bayu bertiup hari pun terang. Ilmu terletak di dalam buku, buku tertutup, ilmu pun hilang. Kapan mulai? Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga Al-Hasani yang sangat saya muliakan. Putih warna sepada baru, niat dibawa belanja siang. Putih mata bunga layu, melihat merona bunga orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, semua itu tidaklah menyurutkan, bahkan sebagaimana salah satu pilar di Al-Hasani, untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita harus mempunyai tekad yang kuat, kemauan yang bulat, demi tercapainya apa yang kita inginkan.
Untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum mengurai ayat, perlu juga rasanya saya sampaikan membawa kail jalannya landai bersama berjalan hingga tujuan. Saya tampil bukannya pandai karena giliran tiba di badan. Kadang memutar mengayal ke hulu. Bila pulang seiring senja, orang pintar tampil dahulu, saya di belakang pengiring saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, baiklah saya akan coba saja langsung membacakan surah Al-An'am ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh. أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 101 dibagi menjadi 4 bagian dan 22 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 3. Bagian kedua, penggalan 4 sampai penggalan 14. Bagian ketiga, penggalan 15 sampai penggalan ke-17. Bagian keempat, penggalan ke-18 sampai penggalan ke-22. Penggalan surah Al-An'am ayat 101. Penggalan pertama, Badi'us samawati. Bentuknya kata benda berjemuk. Penggalan kedua, wa. Penggalan ketiga, al-ardi. Penggalan keempat, anna. Penggalan kelima, yakunu. Penggalan keenam, la. Penggalan ketujuh, hu. Penggalan ke-8, waladun. Penggalan ke-9, wa. Penggalan 10, lam. Penggalan 11, takun. Penggalan 12, la. Penggalan ke-13, hu. Penggalan ke-14, sohibah, sohibatun. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, khalaqa. Penggalan ke-17, kulla. Kulla syai'in. Bentuknya kata benda majmuk. Sementara untuk penggalan ke-18 adalah wa. Penggalan ke-19, wa. Penggalan ke-20, bi. Penggalan ke-21, kulli syai'in. Bentuknya kata benda berjemuk. Sementara untuk penggalan ke-22, alimun. Uraian surah Al-An'am ayat 101 penggalan 1 sampai penggalan ke-3. Penggalan pertama,
Badi'us samawati, bentuknya kata benda majmuk yang ditandai dengan ciri tidak ada alif lam dan tanwin pada kata benda pertama, sementara pada kata benda kedua berakhiran kasrah. Badi'un, aslinya badi'un, karena bermajmuk menjadi badi'un. Ciri kata benda adanya tanwin, ciri pelaku aktif sesuai pola, akar kata bada'a, pola fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada dalam Munawir halaman 65 yang berarti pencipta. As-samawati, bentuknya kata benda kata kerja jamak, aslinya as-samawatu, karena merupakan kata benda kedua berubah menjadi as-samawati. Ciri kata benda adanya alif lam, ciri jamak ati, akar kata samawa berubah menjadi sama, merupakan analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal samaun, pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamak fa'alatin. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 180 yang berarti langit. Jadi arti kata benda majmuk badi'us samawati adalah pencipta langit. Penggalan kedua, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Al-ardi, bentuknya kata benda kata kerja tunggal, aslinya al-ardi, karena ada wa, maka harakat akhirnya mengikuti harakat kata benda sebelumnya, al-ardi, sehingga menjadi al-ardi. Akar kata arada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada dalam Munawir halaman 18 yang artinya bumi. Surah Al-An'am ayat 101, arti bagian pertama. Badi'us samawati wal ard, dialah pencipta langit dan bumi. Uraian surah Al-An'am ayat 101 penggalan 4 sampai penggalan ke-9. Penggalan keempat, anna, bentuknya huruf bermakna, artinya bagaimana? Ada dalam Mahmud Yunus halaman 52. Penggalan kelima, yakunu, bentuknya kata kerja sekarang dan yang akan datang dengan ciri diawali ya serta diakhiri dengan dhammah. Pelaku huwa, akar kata kawana berubah menjadi kana sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 poin 5 dan kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola fa'ala ada dalam Mahmud Yunus halaman 386, dia akan ada. Penggalan ke-6, la, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-7, hu,
merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-8. Kata benda kata kerja subjek tunggal dengan ciri kata benda tanwin, ciri subjek tunggal dhammah tain, akar kata walada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 506 yang berarti anak. Penggalan ke-9. Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya padahal. Uraian surah Al-An'am ayat 101 penggalan 10 sampai penggalan ke-14. Penggalan ke-10. Lam, bentuknya huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf yang mematikan baris akhir KKSAD, yang artinya tidak. Penggalan ke-11. Takun, bentuknya kata kerja sekarang dan yang akan datang, aslinya takunu. Ciri KKSAD diawali ta serta diakhiri dengan dhammah. Pelaku hiya, takunu, karena ada lam berubah menjadi takun. Karena bertemu dua sukun berurutan, untuk memudahkan bacaan, waw sukun yang merupakan huruf sya menghilang. Akhirnya berubah menjadi takun. Sesuai dengan materi halaman 39. Akar kata kawana berubah menjadi kana. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin 5 dan kaidah 1 huruf sya poin 2. Pola fa'ala ada dalam Mahmud Yunus halaman 386. Dia akan ada. Penggalan 12. La, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-13. Hu, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-14. Sohibatun, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal dengan ciri kata benda tanwin dan tamarbutah. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, sementara huruf kedua akar kata kasrah. Ciri tunggal sesuai kamus, akar kata sohiba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Ada dalam Munawir halaman 763 untuk akar kata. Sementara untuk kata yang dicari ada pada halaman 764 yang berarti seorang istri. Surah Al-An'am ayat 101 bagian 2 artinya anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin anak akan ada baginya padahal istri tidak ada baginya. Uraian surah Al-An'am ayat 101 penggalan 15 sampai penggalan ke-17. Penggalan ke-15. Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16. Khalaqa, bentuknya kata kerja sekarang, kata kerja lampau, dengan ciri fathah di akhir,
pelaku huwa, akar kata khalaqa, pola fa'ala, ada dalam Munawir halaman 363. Dia telah menciptakan. Penggalan ke-17. Kulla syai'in, bentuknya kata benda majmu' dengan ciri tidak ada alif lam dan tanwin pada kata benda pertama. Sementara pada kata benda kedua berakhir dengan kasrah. Kulla, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal, aslinya kullan, karena bermajmuk menjadi kulla. Ciri kata benda tanwin, ciri objek tunggal fathah tain, akar kata kalla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Ada dalam Munawir halaman 1226 yang artinya segala. Kemudian syai'in, bentuknya kata benda kata kerja tunggal, aslinya syai'an, karena kata benda kedua berubah menjadi syai'in. Ciri kata benda adanya tanwin, ciri tunggal sesuai kamus, akar kata syaya'a menjadi sya'a, sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 208 untuk akar kata, sementara untuk kata yang dicari ada pada halaman 209. Jadi arti kata benda majmu' kulla syai'in adalah segala sesuatu. Surah Al-An'am ayat 101 arti bagian ketiga. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Uraian surah Al-An'am ayat 101 penggalan 18 sampai penggalan 22. Penggalan ke-18. Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-19. Huwa, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-20. Bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-21. Kulli syai'in, bentuknya kata benda majmu' yang ditandai dengan tidak adanya alif lam dan tanwin pada kata benda pertama, sementara pada kata benda kedua berakhiran dengan kasrah. Kulli, bentuknya kata benda kata kerja, aslinya kullan, karena ada huruf jar berubah menjadi kullin, lalu bermajmuk menjadi kulli. Akar kata kalla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Ada dalam Munawir halaman 1226. Berarti segala. Syai'in, bentuknya kata benda kata kerja, aslinya syai'an, karena kata benda kedua berubah menjadi syai'in. Ciri kata benda adanya tanwin, akar kata syaya'a berubah menjadi sya'a, berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, sementara pola kata benda fa'lun.
ada dalam Mahmud Yunus halaman 208 untuk akar kata, sementara untuk kata yang dicari ada pada halaman 209 yang berarti segala sesuatu. Jadi arti kata benda majmuk kulli syai'in adalah segala sesuatu. Penggalan ke-22. Alimun. Bentuknya kata benda superlatif dengan ciri kata benda tanwin. Ciri superlatif adanya ia sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga dari akar kata. Akar kata alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 277, Maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 101 arti bagian keempat. Wa huwa bikulli syai'in alimun. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Arti keseluruhan surah Al-An'am ayat 101, dialah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin anak akan ada baginya, padahal istri tidak ada baginya. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lelah bekerja. Kenapa perahu orang Indragiri, perahu tidak memuat kelapa muda? Karena waktu yang membatasi, bertemu tidak bisa berlama-lama. Lelah bekerja membakar ikan, coba dibelah dipotong 8. Sudah tua belajar Al-Quran, bila salah tolong dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Dibuang saja ke keranjang. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Dibuang saja ke belakang. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi sambil berwuduk mensucikan diri. Bila ada umur sama panjang, bolehlah kita bertemu lagi pada suasana yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mumtaz Baby Ernest. Banyak pantunnya ini. Alhamdulillah. Apa yang terasa Tidak sekarang? yang beri Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apa yang terasa sekarang Baby Ernest di dalam ayat? Sesuai dengan pepatah orang tua kita juga Ustaz. Raso diurehayam bun nan bak disiram ayah bungo sajuk di dalam kiro-kiro. Sesuai mana aja pantun orang kampung Ustaz. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ernest ya. Yes. Biar bisa istiqomah bersama Al-Quran ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi surat Al-An'am ayat 101 yang sudah diberikan oleh Pak Ernest. Syukuran Pak Ernest. Yes. Baik Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh. Dia pencipta langit dan bumi. Ya, siapa di sini? Tentu Allah ya. Allah pencipta langit dan bumi. Anna, bagaimana? Yakunu lahu walad. Bagaimana anak dari kata waladnya, subjek. Bagaimana anak ada? Jadi tidak mungkin Allah punya anak. Di surat Al-Ahad ada itu ya. Walam takun lahu sahibat. Dan tidak istri ada bagi. Jadi dia tidak berisi ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tauhid ini. Jadi dia pencipta langit dan bumi, bagaimana anak ada baginya dan tidak
istri ada bagi. Wa khalaqa kulli syai'. Wa khalaqa kulla syai'. Dan dia pencipta, dia menciptakan segala sesuatu. Semuanya dia menciptakan. Wa huwa bikulli syai'. Dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu yang diciptakannya tadi. Termasuk kita dalamnya Allah maha mengetahui. Itu tadi surat Al-An'am ayat 101. Ini masalah tauhid ya, nanti lebih lengkap akan ditambahkan oleh Pak Saad Mundi. Baik Bapak Ibu semuanya, tentunya dalam bawahnya ini ada hal-hal mungkin salah yang tepatnya yang saya kata kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya yang sedang belajar. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Berita Kusuma sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Berita. Ya, terima kasih Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Demikian tadi uraian surat Al-An'am ayat 101 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Rizal Al-Hasani dan Bapak Evi Yarnis yang telah menguraikan ayat dengan sangat lancar dan baik sekali, beruntayan pantun dan petuah-petuah serta curahan hati yang begitu dalam, sehingga kami semua sangat menikmati penampilan Pak Evi Yarnis pada pagi hari ini.